Baik, terima kasih Pak Ihya atas waktunya. Mohon maaf ini saya memakai dua perangkat karena kebetulan laptop saya sedang agak bermasalah. Suara saya sudah terdengar jelas ya Pak Ihya? Sudah cukup jelas. Tapi Ya, tadi baik. yang awal-awal tadi agak bergema gitu, mungkin barangkali perangkat yang satu di mute mungkin ya. Siap. Ya. Udah. Baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pengurus Nasional PPPI ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita sharing bersama terkait Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional perencana. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada moderator, Mas Ihya, ini mitra saya ya di PNPPI juga, beliau dari Kementerian Agama, cukup lama saya kenal, orangnya humble juga ya, dan saya kira kalau di Kementerian Agama sudah tidak dilakukan lagi perannya seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pertama yang kami hormati Ketua Umum PNPPI Pak Gede yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pada kesempatan kali ini. Yang kedua yang kami hormati Direktur SPMI Pak Heri, yang mana kalau nggak salah beliau ini Ketua Umum APDO yang pertama ya. Pak Agus laku Kapus, Pak Sekjen dan juga jajaran pengurus PNPPI yang kami hormati, dan juga para peserta kegiatan webinar kali ini, para perencana di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu mungkin apakah ini semuanya perencanaan atau enggak, karena jadi untuk umum juga ada gitu, seperti itu. Memang kemarin cukup banyak seperti tadi dikatakan Pak Agus ya, Bapak Ibu semuanya, menyampaikan bahwa cukup agak ramai. Saya juga sendiri kemarin agak nggak enak juga gitu ya. Aduh ini gimana gitu ya, seperti itu. Dikiranya kita mengadakan sosialisasi, padahal bisa jadi kita kita seperti tadi dikatakan Pak Agus bahwa ini bukan sosialisasi, tapi ini semacam kayak sharing seperti itu untuk mencari masukan terkait pasca terbitnya Permenpan ini seperti itu. Nah, ini catatan dalam sharing session kali ini ya. Pertama, ini bukan sosialisasi, ini merupakan forum untuk mencermati bersama terkait Permenpan 1 ini. Yang kedua, di sini adalah sharing session, perang CFP ke depan pasca Permenpan ini terbit. Apapun itu pasti dampaknya akan ke kita juga, kepada perencana dan juga ke seluruh fungsional yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita juga kepengen paham, seperti tadi dikatakan Pak Ketum, terkait kondisi perencana di instansi masing-masing mungkin peserta nanti ya, pasca terbitnya Permenpan ini, dan juga terakhir tentunya menampung masukan untuk organisasi profesi dan juga untuk pembina maupun lembaga yang menampung pegawaian kinerja terkait pasca terbitnya Permenpan ini. Ini catatan-catatan dalam sharing session kali ini, jadi biar nanti tidak dikira bahwa loh ini kan wewenangnya Menpan gitu ya, sosialisasi. Bukan, kita bukan sosialisasi, tapi sudah sharing saja seperti itu. Walaupun pastinya kita juga akan membahas terkait Permenpan 1 ini. Kalau kita sebutnya itu mudah, 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi saya awali aja bahwa memang kita paham bahwa jabatan fungsional perencana sejak terbit dulu Kemenpan nomor 16 tahun 2021 itu baru sekitar 19 tahun kemudian itu dirubah menjadi Permenpan RB tahun 2020. Ini sebenarnya perubahannya sudah cukup drastis karena sebelumnya berdasarkan pada Permenpan 13 tahun 2019 seperti itu. Yang awalnya butirnya itu 140-an menjadi sekitar 90-an. Nah, ini sudah menurun drastis, tapi ternyata di tengah jalan belum 1 tahun berjalan, Permenpan 2022 per 6 itu terbit terkait pengelolaan kinerja. Ini juga berdampak cukup serius gitu ya terhadap semua perencana dan juga ASN seperti itu. Setelah itu terbit lagi Permenpan nomor 7 terkait sistem kerja. Nah, ini nanti terkait yang selama ini kita dengungkan gimana kerjanya itu tidak sekedar di tempat saja, tapi nanti akan agile dan sebagainya. Selanjutnya kita juga terbit juga Permenpan Bappenas nomor 1 ya, ini terkait juknisnya perencana seperti itu ya. Ini juga terbit baru 1 tahun, kami ibaratnya baru kemarin penilaian baru pakai sekali ini. Ternyata sekarang terbit lagi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait jabatan fungsional. Dan Permenpan ini kalau saya katakan ini adalah Permenpan yang revolusioner gitu ya. Karena apa? Ini akan merubah seluruh aturan terkait jabatan fungsional.
ini kalau bahasnya mungkin revolusi peraturan gitu ya, ataupun apa ya, transformasi yang besar-besaran seperti itu. Nah, sebelum ke arah sana, ini saya perlu mengingatkan dulu Bapak Ibu, karena ini juga masuk juga dalam Permenpan terkait tunjangan kita, jabatan fungsional dan juga kelas jabatan. Ini sudah diamanahkan bahwa tunjangan dan kelas jabatan itu berlaku seluruh Indonesia, sama. Tidak cuma di Bappenas saja ataupun di KL, di daerah pun sama. Kelas jabatannya itu 8, 10, 12, 14. Untuk pertama, muda, madya, dan utama. Dasarnya semuanya sudah lengkap. Silakan kalau Bapak Ibu yang di daerahnya itu ternyata belum menganggarkan ini, segera dianggarkan. Ya mungkin revisi ya, mungkin di awal tahun seperti itu. Karena ini memang hak Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini saya ingatkan di awal ya, karena ini memang pertama hak kita, yang kedua juga ini sudah kita sebagai amanah peraturan juga, yang ketiga posisinya ini memang sesuatu yang harus segera dijalankan seperti itu, jangan sampai terlewat, karena kadang-kadang di daerah terlewat seperti itu, karena di kementerian juga saya yakin mungkin baru ada yang tahun ini baru keluar seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan jadi awal refresh, biar kita agak wah ternyata lumayan juga seperti itu ya. Seperti itu, karena kelas jabatan kita kan untuk kayak madya 12, dulu di tempat kami madya itu lebih tinggi dari eselon 3 seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke Permenpan 1, ini ada beberapa hal yang memang menjadi dasar perubahan Permenpan 1. Pertama, terkait apa sih sebenarnya masalah fungsional yang dianggap menjadi masalah ya, yang dianggap menjadi masalah. Pertama, kita paham ada dualisme penilaian terkait angka kredit dan SKP. Di satu sisi ada kredit, di satu sisi ada SKP. Ini yang selalu kita jalankan. Bahkan kemarin Permenpan 8 itu disatukan, tapi ternyata sekarang dipisahkan. Selanjutnya, banyak bukti angka kredit itu butir kegiatan yang sifatnya administratif. Ini menyita waktu ya, cukup banyak, harus membuat SPMK, terus bukti-bukti dan sebagainya. Dan juga tidak semua butir kegiatan itu mencerminkan keinginan dari pimpinan, ekspektasi pimpinan. Dan juga terkait bisa jadi kontribusi seorang perencana itu bagus terhadap organisasi, tapi terkait angka kreditnya itu nggak nyambung. Ataupun sebaliknya, angka kreditnya itu bagus, tapi dia kontribusinya terhadap organisasi kurang. Nah, ini menjadikan masalah juga. Terus juga perbedaan antar CF, ada CF yang nilainya tinggi, ada nilainya rendah per butir kegiatan, ini juga menjadi masalah. Selanjutnya instansi pengguna juga ini punya beberapa masalah. Bahwa biasanya kalau di akhir tahun gitu ya, itu pegawai lebih mengejar target angka kredit, jadi tidak peduli kinerja organisasinya ada berapa yang seperti itu, walaupun saya yakin tidak semuanya gitu ya. Jadi mereka lebih mementingkan angka kredit karena terkait karir jabatan mereka. Selanjutnya, dengan adanya angka kredit ini, organisasi memang tidak bisa agile. Karena apa? Butirnya sudah ditentukan oleh organisasi pembina. Organisasi pembina ini adalah organisasi yang berbeda dari institusi kita. Misalkan perencana itu Bappenas, dengan Bapeda di misalkan Kayong Utara gitu ya, atau di Aceh Timur misalkan, seperti itu. Nah, ini kan berbeda kebutuhan pimpinannya. Butir-butirnya juga nanti berbeda. Padahal mindset-nya butir-butir, dan mungkin yang membuat majority adalah orang Bappenas yang secara levelnya udah high level seperti itu ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman di KL ataupun di daerah seperti ini juga menjadi masalah. Selanjutnya instansi pembina juga sama. Di sini banyak verifikasi bukti detail yang menyulitkan seperti itu. Nah, ini menyebutkan kadang angka kredit juga keluar dalam waktu lama, banyak proses administrasi yang dikeluarkan dan sebagainya, belum biaya-biaya dan sebagainya. Nah, inilah beberapa permasalahan yang digulirkan oleh para perancang perubahan Permenpan tentang fungsional ini gitu. Karena mungkin Menpan itu melihatnya banyak masalah terkait di sini. Nah, akhirnya terbitlah seperti kemarin sosialisasi gitu ya, Pak Menteri dan juga Pak Deputi, Pak Alex juga menyampaikan ternyata cukup banyak masalah. Nah, akhirnya diharmonisasikanlah. Nah, ini akhirnya terbitlah Permenpan nomor 1 tahun 2023. Permenpan ini merupakan Permenpan dengan harmonisasi terbesar, melibatkan lintas KL, melibatkan lintas provinsi, pemerintah daerah, dan kabupaten. Bahkan lembaga-lembaga stakeholder, baik itu organisasi profesi dan sebagainya. Ini termasuk yang saya bilang tadi revolusioner seperti itu transformasinya. Nah, ini apa saja sih sebetulnya yang menjadi utama? Sebenarnya itu tidak banyak tapi luar biasa gitu ya. Yang menjadi utama di perubahan ini adalah pertama tugas dan ruang lingkup kegiatan. Jadi kita sudah tidak berbasis lagi pada butir-butir angka kredit. Kita sudah tidak berbasis lagi pada butir-butir kegiatan. Yang ada adalah
simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan berbasis pada ekspektasi kinerja. Jadi angka kredit nanti tetap ada. Ini bukan berarti dengan adanya Permenpan ini angka kredit nggak ada. Enggak, angka kredit tetap ada karena itu ada ruangnya fungsional ya. Tetapi ini dikonversikan dari hasil kinerja seperti itu. Cuma di sini nanti tidak ada lagi dupak seperti itu. Tidak ada lagi butir-butir kegiatan. Soalnya pola karir JF. Jadi nanti pola karirnya itu berbasis pada talent mobility ya. Berbasis nanti polanya itu bisa macam-macam, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa diagonal. Kalau dulu kita kenalnya ya cuma agak susah gitu, terbatas perpindahan juga terbatas antar fungsional, perpindahan dengan struktural juga dan sebagainya. Sekarang enggak. Ini betul-betul dibuka lebar untuk perpindahan ini. Baik satu kelompok fungsional, satu rumpun ataupun satu famili, ataupun lintas fungsional, atau bahkan ke struktural juga bisa. Bahkan dari struktural ke fungsional pun juga bisa. Nah, ini yang menjadi menarik seperti itu di sini. Nanti implikasinya saya yakin nanti kita akan coba bahas bersama. Selanjutnya adalah simplifikasi JF. Ini penyederhanaan jumlah JF. Jadi nanti akan disederhanakan, disimplifikasikan berdasarkan rumpun, berdasarkan urusan bidang pemerintahan. Nah, ini yang berbeda gitu loh. Dulu kita kenal ada 293 jabatan fungsional. Atau bahkan kemarin ada 3.114 jabatan pelaksana yang sekarang sudah disederhanakan menjadi 3. Ya, berdasarkan Permenpan 45 tahun 2022. Kemarin waktu sosialis juga ada dijelaskan, cuma 3. Nah, ini fungsional juga sama, nanti akan disederhanakan. Selanjutnya di sini terkait pengembangan kompetensi, mendukung kompetensi minimal jabatan fungsional, nanti juga disampaikan. Nah, di sini juga ada kenaikan pangkat istimewa nih. Bagi Bapak Ibu yang dianggap punya peran yang sangat signifikan terhadap organisasi, terhadap lembaga, ini bisa naik pangkat istimewa. Nah, ini ada diatur di sini. Nah, selanjutnya di sini instansi pembina, di sini berperan sebagai human capital business partner gitu ya. Jadi terkait konten pembelajaran, strategi program pengembangan kompetensi dan sebagainya. Ini ada 6 pokok yang ada di dalam Permenpan 1 tahun 2023. Perubahan ini menjadikan arah baru tata kelola jabatan fungsional yang lebih agile, lebih mudah, lebih dinamis. Ini merupakan momentum simplifikasi regulasi. Nah, regulasi ini nanti semuanya kayak semacam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi ini nanti regulasi 293 itu nanti akan dicabut gitu ya. Nah, ini di sini nanti akan fokus pada pencapaian kinerja organisasi. Jadi nanti manajemen fungsional juga akan lincah, akan profesional. Nah, harapannya nanti akan menjadi birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Itu yang diharapkan oleh pemerintah kita yang oleh Pak Presiden seperti itu. Nah, ini titik-titik poin yang perubahan di dalam Permenpan 1 tahun 2023. Nah, di sini kita perlu memahami sebenarnya seperti apa sih. Kita nggak akan mungkin ya bisa memberikan masukan atau memberikan kritik, saran, dan apapun itu tanpa kita itu paham. Permenpan itu isinya apa sih? Di sini itu ada 14 bab, 63 pasal, dan 81 halaman. Cuma Bapak Ibu jangan lihat 81 kelihatannya banyak. Enggak, sebenarnya isi pentingnya cuma sekitar 27 halaman. Karena yang lainnya itu cuma aturan-aturan yang dicabut, 293 aturan itu yang dicabut. Nah, ini yang lain itu intinya cuma 27 halaman. Jadi sekitar 50 lembar itu aturan-aturan yang dicabut dan harus diperbaharui seperti itu. Lampirannya juga cuma 3 lembar seperti itu. Di sini bab 1 ada ketentuan umum, bab 2 ada kedudukan, tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi CF, ada kategori dan jenjang CF, ada pengusulan dan penetapan jabatan fungsional. Ini penting ini nanti di daerah ya. Ada pengangkatan dalam jabatan fungsional, ada pengelolaan kinerja juga masuk di sini ya, yang diatur dalam Permenpan 6. Terus terkait kenaikan pangkat juga, terus ada pemberhentian dari jabatan fungsional, ada terkait kompetensi juga, ada instansi pembina dan tugas instansi pembina, dalam hal ini Pusdidik Latren ya, Bappenas. Dan ini ada organisasi kita ini, organisasi profesi PPPI. Nah, ini alhamdulillah kita sudah punya gitu loh. Dan ke bab 12 ada ketentuan lain-lain, ketentuan pelayan dan penutup. Di sini Bapak Ibu ada 280 Permenpan RB dan 13 Kepmenpan yang terkait jabatan fungsional yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, wajib disesuaikan dalam 5 tahun.
yang tadi saya bilang ini hampir 50 lembar ini menyita di Permen PAN ini karena ada 280. Dari mulai peraturan Menpan tahun 80-an sampai yang terbaru terkait asistensi perpustakaan. Nah, kalau salah itu tahun 2022 yang baru terbit sudah langsung dicabut seperti itu. Nah, ini menarik ini di sini karena luar biasa. Termasuk di dalamnya Permen PAN 4 tahun 2020 yang juga dicabut padahal baru 2 tahun. Penilaian di kami juga baru sekali memakai Permen PAN itu, tapi sekarang sudah dicabut. Tapi ya seperti itu memang ini kenyataannya harus kita pahami. Dan pertama ini bab 1 ketentuan umum, ini sebetulnya di sini ada 31 istilah yang wajib dipahami ya yang digunakan. Tetapi di sini saya meng-highlight cuma sekitar 8 istilah yang saya kira itu wajib paham. Karena kalau enggak nanti kita gagal paham, gagal fokus, ini repot seperti itu. Pertama terkait ASN. ASN ini profesi Bapak Ibu ya. Makanya kita punya organisasi profesi. ASN ini profesi PNS dan P3K. Tidak cuma sekedar PNS. Di sini kita nanti akan kenal dengan namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ini juga bisa menjadi seorang fungsional. Di dalamnya juga fungsional perencana. Nah, sekali lagi ASN terdiri juga PNS dan P3K. Yang saat ini justru banyak yang dibuka adalah P3K karena kemungkinan ASN yang jumlahnya 4,3 juta itu 58%-nya itu adalah fungsional. Ini akan dikurangi akan diganti majoritasnya ke P3K seperti itu. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ternyata kok yang dibuka cuma P3K terus gitu ya. PNS-nya sedikit ya memang seperti itu. Selanjutnya jabatan fungsional kita juga harus paham. JF ini adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas terkait pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, kalau perencana itu adalah keahlian seperti itu. Jadi kita harus punya keahlian memang. Nah, ini jabatan fungsional. Jadi kalau tanah fungsional itu apa sih jabatan? Ya, punya keahlian. Nah, selanjutnya ini kata-kata yang muncul baru 1 tahun belakangan ini ya. Jadi trending topik kalau dalam fungsional adalah ekspektasi kinerja atau yang disebut ekspektasi. Ini adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Ini nanti yang punya pimpinan, ekspektasi pimpinan seperti apa, keinginan pimpinan seperti apa, cascading-nya nanti seperti apa. Nah, ini ekspektasi kinerja. Ini pengertian harus paham juga. Jangan sampai tidak paham. Terus evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional. Di sini nanti kita akan dievaluasi perilaku kerja, kita akan dievaluasi selama 1 tahun. Kita nanti akan ditetapkan dalam SKP kita ya. Di sini kinerjanya kita akan masuk kuadran yang mana, konversinya nanti akan ke arah yang mana dan sebagainya. Ini evaluasi kinerja. Bisa periodik, bisa tahunan. Selanjutnya angka kredit kumulatif. Nah, ini angka kredit kumulatif ini penting. Ini harus dipahami karena nanti kita akan kemarin angkanya udah berubah ya. Konvensional, setelah itu integrasi, sekarang konversi. Nah, itu. Jadi ini adalah angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat atau jabatan. Ini namanya angka kredit kumulatif. Dari 3C ke 3D butuh 100, dari 3D ke 4A butuh 100, dari 4A ke 4B butuh 150, dari 4B ke 4C butuh 150, dari 4D ke 4E butuh 200, itu disebut angka kredit kumulatif. Soalnya tim penilai kinerja PNS. Nah, ini tim penilai di sini tim penilai yang nantinya ini akan membantu untuk memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian terkait pengangkatan, pembinaan jabatan, pengembangan kompetensi dan sebagainya. Nah, ini disebut tim penilai kinerja PNS. Apa bedanya tim penilai angka kredit? Tim penilai angka kredit dengan adanya Permen PAN ini nanti semuanya akan hapus, akan hangus. Tapi bisa jadi mungkin akan dialih fungsikan menjadi tim penilai kinerja PNS. Nah, ini nanti tergantung dari unit instansi masing-masing. Apakah cuma akan dijadikan reinkarnasi atau nanti akan dirompak seperti itu. Sebenarnya uji kompetensi. Ini uji kompetensi ini menjadi parameter. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya diklat. Diklat itu bukan namanya diklat penjenjangan. Syarat untuk naik pangkat atau naik jabatan itu bukan lagi diklat. Tapi syarat untuk naik jabatan sekarang adalah uji kompetensi. Nah, ini menjadi dasar untuk seseorang bisa naik jabatan. Seperti itu. Ini di sini terkait 3, ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini sama dan ujian PNS ataupun P3K, ini 3-3-nya masuk. Selanjutnya pejabat yang berwenang, selanjutnya disingkat PYB, ini yang mempunyai kewenangan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sebagainya. Nah, selain itu ada 31 yang lain ya, 31 dikurangi 8, ya. Berarti ada 23 yang lain yang silakan Bapak Ibu baca sendiri di Permen PAN 1.
Tapi intinya saya ke highlight ke sini terkait pengertian dari ASN, CF, ekspektasi dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di bab kedua ini kita harus memahami di sini terkait ada yang namanya kedudukan dan tanggung jawab, tugas dan klasifikasi. Ekspektasi pimpinan menuju pencapaian target organisasi itu sebagai dasar. Maksudnya gini, jadi tugas kita itu adalah menjalankan arahan pimpinan supaya ekspektasinya tercapai. Ekspektasinya berdasarkan apa? Bukan berdasarkan keinginan pribadi, enggak, tapi ekspektasinya berdasarkan indikator kinerja utama organisasi. Ya, jadi itu yang menjadikan dasar. Jadi pejabat fungsional nanti ini bisa bekerjanya itu bisa apa? Bisa mandiri ataupun bisa kolaboratif dalam tim. Karena sekarang nanti berdasarkan aturan yang baru ini subkor sama koordinator sudah hilang nih per Februari ini nih. Berarti Maret nanti harusnya sudah nggak ada. Yang ada adalah Pokja. Pokja ini yang memimpin adalah tim. Tim itu bisa jadi yang memimpin, bisa jadi perencana pertama jadi memimpin yang madya dan sebagainya, ataupun sebaliknya yang utama bisa menjadi memimpin modam dan sebagainya. Seperti itu bisa dibalik. Kita bisa masuk ke dalam berapa tim seperti itu. Nah, ataupun bisa kita kerja mandiri. Bisa dalam satu organisasi maupun lintas organisasi berdasarkan ekspektasi kinerja. Nah, ini sudah diatur ya dalam Permen 46 tahun 2022 terkait pengelolaan kinerja ASN dan juga Permen nomor 7 tentang sistem kerja. Ini betul-betul merubah semuanya terkait kinerja di aparatur sipil kita gitu ya, di pemerintahan kita. Nah, selanjutnya ini yang membedakan. Pertama, kedudukan tanggung jawab. Jadi fungsional itu bisa berada di bawah JPT Madya. JPT Madya berarti kalau kita kenal itu sekarang itu kelas eselon 1 ya, dirjen, kepala badan ataupun itu bisa sekjen itu bisa. Ataupun di bawah JPT Pratama, direktur, kepala biro itu bisa. Ataupun di bawah administrator, ini juga bisa, ataupun pengawas karena memang dalam aturan ini yang namanya administrator setelah eselon 3 atau kelas itu masih ada karena memang tidak semuanya disetarakan seperti itu ya. Kita bisa bertanggung jawab ke beberapa instansi itu, ke beberapa jabatan itu dari mulai madya, pratama, administrator ataupun pengawas. Atau bisa jadi, nah ini CF juga bisa menjadi pimpinan unit organisasi. Nah, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, contoh misalkan unit pelayanan, puskesmas gitu ya. Nanti kepalanya adalah fungsional dokter. Nah, itu bisa ataupun perguruan tinggi, kepalanya adalah rektor sebagai pimpinan tertingginya, padahal dia itu juga fungsional, mungkin dosen ataupun fungsional dan sebagainya itu. Ataupun KUA misalkan fungsional penghulu, dia juga bisa memimpin unit organisasi itu. Atau fungsional juga bisa berada di bawah tanggung jawab secara langsung pada fungsional yang memimpin unit organisasi. Jadi tadi ya kita bisa bertanggung jawab di bawah JPT atau bisa juga di bawah jabatan fungsional yang memimpin organisasi. Bisa dua-duanya. Nah, ini nanti tinggal penempatannya di mana. Selanjutnya tugasnya itu pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan. Jadi untuk melayani pimpinan, melayani organisasi, melayani masyarakat itu ya sesuai ekspektasi pimpinan. Ekspektasi pimpinan ini sekali lagi bukan ekspektasi pribadi, bukan kepentingan pribadi pimpinan enggak, tapi berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja untuk mencapaian target organisasi agar indikator KPI dari organisasi itu tercapai. Itu seperti itu. Nah, klasifikasi ini nanti berdasarkan karakteristik mekanisme pola kerja dan unit organisasi. Ini ada di bab 2 seperti itu. Jadi ini ada perubahan, ada fungsional yang memang bisa memimpin organisasi dan kita bisa berada di bisa di bawah JPT ataupun di bawah fungsional juga. Selanjutnya kita harus paham terkait kategori dan jenjang CF. Ini sebenarnya tidak ada perubahan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah setiap jenjang itu mempunyai kelas jabatan yang berbeda. Kalau perencana itu pertama 8, mudanya itu 10, madya 12 dan JPT Pratama utamanya itu adalah 14 sama dengan JPT Pratama. Dan saya kira ini nanti untuk keahlian akan disamakan semua walaupun sekarang kalau nggak salah perancang masih agak berbeda, tapi untuk yang keahlian ini nanti semuanya akan mengarah ke sini. Jadi memang untuk yang pertama urutnya 8, 10, 12 dan 14 seperti itu. Ini untuk keahlian. Keahlian itu lebih ke arah kognitif ya, keahlian. Beda dengan keterampilan yang dia itu psikomotorik. Jadi misalkan kalau terkait utama ini terkait kreasi dan aspek kebaruan. Ini kalau jenjang ahli utama yang membedakan. Kalau madya itu lebih ke arah evaluasi nanti.
untuk mudah terkait analisis, terkait penalaran dan sebagainya. Kalau pertama terkait pemahaman dan aplikasi. Nah, kalau keterampilan ini beda. Dia itu psikomotorik. Di situ ada penyelia, ada mahir, ada terampil, ada pemula. Nah, ini nanti beda. Kelas jabatannya juga beda. Seperti itu. Keterampilan itu ya terkait misalkan peranata komputer seperti itu ya. Kalau keahlian itu kayak perencanaan, analisis kebijakan, itu keahlian seperti itu. Saya kira ini tidak ada berbeda, jenjangnya itu sama, memang kelas jabatannya yang sekali lagi Bapak Ibu, kelas jabatan itu sama seluruh Indonesia, baik instansi pembina maupun terkait perencanaan ataupun instansi di daerah seperti itu. Selanjutnya bab 4, ini pengusulan dan penetapan JF. Ini pengusulan ini bisa pengusulan baru ya, ditetapkan oleh menteri, bisa oleh pimpinan instansi terkait ini, atau bisa juga menteri menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan instansi pemerintahan. Ini terkait usulan-usulan baru lah. Yang jelas di sini ada kewenangan dari Menpan seperti itu. Sesuai, dan ini nanti akan mudah karena saya rumpun tugas, karena nanti ke depan akan diklasifikasikan rumpun tugasnya mana misalkan. Kalau nanti rumpun tugasnya misalkan terkait kebijakan, oh berarti masuk rumpun ini. Nah ini nanti akan lebih mudah seperti itu. Selanjutnya bab 5 terkait ini pengangkatan dalam JF. Nah ini penting nih Bapak Ibu, ada 4 cara seorang ASN ataupun P3K diangkat menjadi jabatan fungsional. Ini sekali lagi ada 4 cara. Pertama adalah pengangkatan pertama. Ini untuk pengangkatan pertama itu bisa JF ahli pertama ataupun ahli muda. Ini bisa ya. Ataupun kalau keterampilan itu pemula dan terampil. Syaratnya kalau pertama muda itu bisa D4 ataupun S1 ya. Jadi nanti pengangkatannya nggak seperti dulu orang waktu milih jabatan, oh saya milih fungsional perencana, tapi karena nggak diklat akhirnya sampai 4 tahun nggak diangkat, akhirnya dia naik reguler, 8 tahun naik 3C reguler lagi, setelah itu naik jadi kasubag ataupun kasih. Nah ini salah, seharusnya itu alasannya oh karena nggak ada kesempatan diklat, nggak ada anggaran dan sebagainya. Ini nggak benar seperti itu. Harusnya kalau kita milih awal fungsional ya harus dilantik secara fungsional seperti itu, dan kenaikan pangkat jabatannya itu harus sesuai dengan fungsional. Jadi makanya untuk nanti ke depan pengangkatan pertama ini nanti dilaksanakan bersama pelantikan PNS. Jadi nanti langsung berbarengan. Jadi tidak ada lagi nanti langsung disebutkan di SK-nya bahwa itu sebagai fungsional apakah perencana seperti itu. Tidak, karena sudah tidak perlu diklat penjenjangan lagi seperti itu. Dan tidak perlu uji kompetensi kalau pengangkatan pertama. Selanjutnya perpindahan jabatan lain. Nah ini perpindahan jabatan ini Bapak Ibu harus paham bahwa jabatan lain ini bisa jadi setara dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Contoh dari administrator ke fungsional atau dari JPT ke fungsional, atau bisa jadi sebaliknya dari fungsional ke JPT atau ke administrator juga bisa. Cuma ada syaratnya, ini perpindahan horizontal ya. Horizontal itu berarti kan kita satu setara gitu, maksudnya dalam satu garis gitu ya. Syaratnya lulus kompetensi, uji kompetensi ini menjadi syarat seperti itu. Beda dengan penyetaraan jabatan, itu tidak ada UKOM. Cuma ini dibatasi umur, 53 untuk pertama dan muda, kalau dan keterampilan juga sama, dan 55 untuk madya. Dan 60 tahun untuk JF ahli utama. Nah, cuma untuk ahli utama ini harus masih menduduki JPT. Jadi kalau dia itu mau utama, itu dia harus menduduki JPT, baik itu pratama ataupun madya, seperti itu kalau mau ke utama. Nah, kalau misalkan administrator itu juga bisa ke ahli madya, pengawas bisa ke ahli muda, seperti itu. Laksana itu bisa ke ahli pertama. Ataupun JF ahli utama juga bisa ini kita ke JPT pratama, seperti itu. Nah, selanjutnya perpindahan ini dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun jabatan. Ini juga bisa. Bisa juga nanti pindah fungsional juga bisa. Kalau dalam satu rumpun itu tidak perlu UKOM, tapi kalau beda rumpun itu nanti terkait perlu uji kompetensi seperti itu. Tapi kalau misalkan perpindahan dari JPT ke fungsional itu harus UKOM seperti itu. Contoh yang sekarang itu UKOM untuk madya, ada interview dan sebagainya, ada panselnya untuk utama juga sama. Yang paling berat untuk utama. Utama ini nggak sembarangan memang. Ini salut kita pada yang sudah utama, di sini ada Pak Ketum, ada Pak Sekjen gitu ya. Itu sudah luar biasa berarti. Selanjutnya terkait penyesuaian. Nah ini terkait perubahan ruang lingkup JF.
Di sini ini termasuk diantara adalah penyetaraan jabatan, ini penyesuaian. Ya, nanti angka kreditnya apa? Angka kreditnya sama dengan angka kredit in passing. Jadi ini penyetaraan jabatan kayak kemarin itu tidak perlu yang namanya uji kompetensi seperti itu hukum. Hanya promosi. Promosi ini bisa perpindahan diagonal. Berarti ke atas ya diagonal. Jadi bisa jadi promosi dari administrator ke CF misalkan ke utama seperti itu. Atau dari madya ke utama, dari muda ke madya itu promosi namanya. Ya. Dari ke dalam atau dari CF luar seperti itu. Ini namanya kenaikan jenjang ya. Bisa jadi nanti dari CF ahli utama dia menjabat jadi JPT madya seperti itu. Atau dari ahli madya, CF ahli madya ke JPT pratama itu namanya promosi seperti itu. Atau muda ke administrator. Nah, seperti itu. Ini promosi. Jadi ini ada 4 ya. Sekali lagi pengangkatan pertama untuk CPNS, perpindahan dari jabatan lain ini untuk syaratnya juga hukum, penyesuaian nanti terkait penyetaraan jabatan, karena penyetaraan jabatan bisa jadi nanti akan terjadi lagi seperti itu. Apalagi nanti akan pindah ke IKN misalkan. Promosi ini pastinya kita yang dari awal merintis gitu ya. Kemudian saya mengalami dari saya itu diklat pertama 2013, setelah itu 2015 saya diklat muda, setelah itu 2019 saya diklat madya gitu ya. Waktu itu madya saya masih kalau salah 3D ya, tapi setelah itu setelah madya kan kita jabatan dulu, saya itu baru pangkat, setelah itu baru 4A, setelah itu 4B 2022. Tahun depan calon 4C sudah bisa ikut untuk utama ya. Makasih masih ya doanya ya. Seperti itu. Nah, tapi ini promosi ini syaratnya lulus hukum. Nah, ini memang sekarang sudah tidak ada lagi diklat. Kalau dulu saya alhamdulillah mengalami diklat, kebetulan semuanya di UGM semua gitu ya. Dari mulai pertama, muda, madya, dan saya merasakan sekali manfaatnya gitu ya. Ternyata banyak hal yang dulu dibahas di diklat itu sekarang terjadian faktanya di sini. Contoh terkait dulu waktu saya diklat pertama, waktu itu masih analis kebijakan belum ada, waktu itu juga dibahas, ternyata setelah itu muncul betulan jadi fungsional analis kebijakan. Waktu itu dibahas bahwa sebentar lagi nanti akan keluar undang-undang terkait ASN, betul 2014 keluar undang-undang ASN. Waktu itu dibahas bahwa ke depan akan jadi eranya fungsional, organisasi akan lebih jalan sebagainya, ternyata sekarang kejadian. Nah ini banyak hal yang memang muncul saat diklat, jadi forecastingnya itu tepat. Nah, alhamdulillah waktu itu saya pas membaca itu, jadi saya termasuk orang yang diuntungkan dengan aturan karena kebetulan masuk pada situasi yang pas gitu. Jadi bisa naik pangkat 2 tahun sekali gitu ya, dari mulai 3B, CD, 4AB gitu ya, sampai nanti C itu masih masuk bisa 2 tahun sekali. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu, kalau nanti konversinya nilainya baik, berarti bisa jadi 4 tahun. Bahkan prediksi saya rata-rata mesti lebih dari 4 tahun. Kenapa? Karena nanti kan ada proses di Biro SDM untuk naik. Ya kan? Paling nggak berarti 4 tahun 6 bulan lah. Karena proses kenaikan pangkat cuma April sama Oktober. Kalau misalnya kita nanti keluarnya konversinya itu nilainya baik semua, ya tetap paling enggak ya 4 tahun 6 bulan lah. Kalau kita sangat baik terus ya paling enggak 3 tahun setengah lah. Tidak bisa, tidak mungkin 2 tahun. Contoh misalkan muda, dia angka kreditnya adalah 25 baik, 37 setengah itu sangat baik konversinya. Kalau dia dapat sangat baik terus selama 3 tahun, berarti kan dia dapat sekitar 100 lebih, 115 ya. Bisa untuk naik pangkat dari 3C ke 3D. Tapi itu udah 3 tahun. Prosesnya berapa? Prosesnya katakanlah 4 bulan, 5 bulan ya, berarti 3,5 tahun itu udah super itu. Paling cepat. Nah, gitu. Kalau dulu kita bisa 2 tahun. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ini udah clear ya tadi terkait pengangkatan pertama dan sebagainya ya. Selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Nah, ini penting ini. Pengelolaan kinerja karena nanti sebagai basicnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di sini ada masuk terkait perencanaan kinerja, di sini juga terkait pelaksanaan pemantauan kinerja. Ini hampir mirip fungsi manajemen lah ya, watch gitu ya, dari mulai planning gitu ya, organizing, setelah itu activating, controlling seperti itu, manajemen di situ nanti ada kontrol dan sebagainya. Nah, nanti di sini orientasinya adalah pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, ini penting nih. Dialog kinerja, pencapaian kinerja dan hasil kerja dan perilaku CF. Nah, ini. Di sini ada ekspektasi pimpinan. Ini akan menjadikan dasar penilaian kita angka kreditnya yang nanti akan dikonversikan. Di sini ada dialog kinerja antara pimpinan dan bawahan yang nanti menentukan di SKP kita. Capaian kita seperti apa. Dialog kinerja ini idealnya dilakukan sesering mungkin.
Kalau baiknya malah di unit misalkan kalau kinerja itu katakanlah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali tidak masalah seperti ya. Nanti bisa jadi kenapa? Karena bisa jadi anggaran kita itu ada kena automatic adjustment gitu ya, pemotongan dan sebagainya. Otomatis kan targetnya bisa jadi berubah. Nah ini penting makanya SKP ini bukan organ yang saklek harus bisa jadi berubah seperti itu karena dia living document. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Ini saya kira dari awal sudah disampaikan bahwa predikat kinerja nanti akan dikonversikan. Kalau sangat baik, nilainya 150% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Contoh tadi yang paling mudah itu muda. Muda itu nilai angka kredit minimal adalah kalau itu 25. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 150% kali 25. Berarti 37,5. Nah, seseorang kalau perencana kinerjanya sangat baik dinilai oleh pimpinan, dia memenuhi ekspektasi pimpinan, dia itu memenuhi kinerja, itu nilainya adalah nanti adalah 150% dari 25, berarti 37,5. Seperti itu. Selanjutnya, kalau madya angka kredit minimalnya berapa? 37,5. Berarti nanti maksimal berapa? 56,20-nya. Berarti kalau dia itu nanti sangat baik predikatnya, dia akan dapat nilai angka kredit 56. Tapi kalau baik, dia angka kreditnya cuma 37,5. Nah, jangan sampai cukup Bapak Ibu. Kalau cukup berarti di bawah angka kredit minimal untuk seorang fungsional bencana. 75% dari 25. Nah, itu berarti cuma sekitar 20-an gitu ya. Nah, apalagi sangat kurang lah. Ini nanti udah dievaluasi nih pasti. Ini ya. Jadi ini dikalikan koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang CF. Ini mudah lah. Intinya gitu tadi. Dikalikan angka kredit minimal berapa? Kalau pertama adalah 12,5. Berarti kalau baik nilainya dia 12,5. Kalau sangat baik berarti 18,75 seperti itu. Karena 150% kali 12,5. Kalau muda baiknya 25, sangat baiknya adalah 37,5. Kalau madya baiknya itu 37,5, sangat baiknya adalah 56, nah ini konversi Bapak Ibu. Dulu kita mencapainya dengan butir angka kredit, dengan dupak, sekarang cuma dikonversikan. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti memenuhi ekspektasi pimpinan apa enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya ijazah. Ini akan diberikan tanpa kredit angka kredit 25%. Kalau untuk muda berarti kan 100 naik pangkatnya, berarti dapatnya angka kreditnya 20% dari 125. Dan ini cuma diklaim 1 kali saja ya. Catatan, tapi ada catatannya, predikatnya minimal baik, kalau predikatnya kurang nggak bisa. Seperti itu. Nah, ini penting juga. Nanti yang menilai kita pejabat menilai kerja itu pimpinan kita. Seperti itu. Nah, nanti aturan-aturan ini nanti akan diatur oleh BKN ya, selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini terkait kenaikan pangkat. Ini kenaikan pangkat 1 tingkat. Nah, ini biasa dari 3A ke 3B gitu ya. 3B ke 3C ini sama. Kalau kita sudah memenuhi angka kredit kumulatif, kalau 3C ke 3D butuh 100 ya dia naik pangkat seperti itu. Tapi kalau kita mau naik jabatan dari muda ke madya, ini syaratnya harus ada UKOM, harus ada HKM dan sebagainya. Atau ini nanti syaratnya akan dirubah apa enggak sama Puspin nanti untuk terkait kenaikan jabatan. Karena diatur kemudian. Terus penetapan kenaikan pangkat. Nah, ini nanti akan ada pertimbangan dari BKN. Nah, selanjutnya kalau kenaikan jenjang, idealnya itu adalah jenjang dulu memang misalnya kita itu 3D. 3D angka kredit kita sudah 360 orang konvensional atau 160, 90% dari 400, 90% dari 200. Kalau kita nanti udah integrasi ya. Adalah 160 kalau kita udah integrasi. Kita kalau angka kredit kita sudah pangkat kita 3D, angka kredit kita adalah sudah 160, kita sudah berhak untuk ikut uji kompetensi walaupun pangkat kita 3D. Setelah lolos uji kompetensi, di situ kita HKM-nya sudah terpenuhi 6 HKM-nya, jurnal sudah masuk di situ, kita berhak untuk naik jabatan. Naik jabatan berarti naik jabatan ke madya dulu walaupun pangkat kita masih 3D. Jangan angka kredit 160. Setelah itu kalau angka kredit kita sudah memenuhi menjadi 200, berarti kita akan diangkat jadi madya dengan pangkat 4H. Seperti itu. Jadi jabatan dulu itu bisa. Dulu saya seperti itu. Ini pasal 39. Selanjutnya, nah ini. Kalau dulu itu nggak bisa. Kalau nggak ada formasinya gimana? Kalau saya mau naik ke madya, angka kredit sudah memenuhi, hukum sudah lulus, dan sebagainya. Kalau dulu kan nggak ada formasi nggak bisa. Tapi kalau sekarang, misalkan, kok kita sudah lulus UKOM madya, angka kredit kumulatifnya kita sudah memenuhi syarat, gitu ya. Bisa.
Jadi walaupun belum ada formasi jabatan madya, kita naik dari 3D ke 4K itu bisa satu pangkat, satu lebih tinggi gitu ya. Dan berarti kita itu pangkatnya 4A tapi masih muda karena formasi madya belum ada seperti itu. Jadi bisa kita naik pangkat itu asalkan syaratnya sudah terpenuhi. Terus kelebihan angka kredit ini bisa diakumulasikan, bisa dipakai dalam jenjang yang sama. Contoh, saya misalkan mengumpulkan angka kredit sudah tadi sangat baik terus, berarti kalau muda 37,5, berarti kita sudah kelebihan angka kredit tuh 37,5, berarti sekitar berapa? 15 lah katakanlah kelebihan angka kredit. Kita naik pangkat dari 3C ke 3D masih kelebihan 15 itu bisa diakumulasikan seperti itu. Tiap tahun maksimal 37,5. Kok kita kalau kemarin itu bisa nabung dalam tanda kutip angka kreditnya karena kita bisa lebih dari angka kredit maksimal. Tapi kalau sekarang dengan konversi tidak bisa. Dengan konversi maksimalnya cuma 150%. Tabungannya apa? Tabungannya kalau kita itu sangat baik terus seperti itu. Nah, kalau dalam satu pangkat masih bisa, tapi nanti kalau udah beda jabatan nanti akan hamil. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu, saran saya, mumpung ini 2022 itu masih memakai pola yang lama, Bapak Ibu silakan kumpulkan angka kredit sebanyak mungkin, semaksimal mungkin biar bisa jadi tabungan, terutama yang pangkatnya masih dalam satu jenjang itu masih jenjang yang pertama gitu. Misalkan muda dia masih 3C gitu ya. Kumpulkan yang banyak, maksimalkan gitu. Biar bisa lebih dari 150% bisa jadi tabungan. Terus KP istimewa ini yang terkait keahliannya luar biasa ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi KP istimewa. Ini dulu tidak ada seperti itu. Selanjutnya ini terkait pemberhentian JF. JF itu bisa diangkat kembali dan tidak bisa diangkat kembali. Tergantung. Di sini ada 6. Pertama, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan penuh menjadi JPT gitu ya, baik itu pengawas administrator ataupun mungkin JPT, atau tidak memenuhi persyaratan JF. Nah, di sini ada pengangkatan kembali. Jadi, kalau dari huruf B sampai dengan E itu dapat diangkat kembali. Nah, kalau kita dari huruf B sampai E itu bisa diangkat kembali. Karena kita itu cuti ataupun tugas belajar itu bisa diangkat kembali. Sedangkan yang tidak bisa diangkat adalah yang mengundurkan diri. Pas saya mengundurkan diri dari ini, nggak bisa diangkat lagi. Seperti itu. Kepada fungsional perencana misalkan yang sama. Contohnya penambahan angka kredit. Nah, ini kalau pengangkatan kembali dalam CF dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir. Jadi nanti kalau kita misalkan dulu angka kredit kita waktu diberhentikan, waktu kita tugas belajar adalah 160 ya saat diangkat kembali ya angka kredit terakhir seperti itu. Bisa ditambah kalau misalkan ada penilaian kinerja di tugas bidang yang sama. Nah, pengangkatan pasca penugasan ini fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan dapat disusulkan pada jenjang sesuai pangkat terakhir. Jadi sesuai dengan pangkat terakhir ya. Paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada JF terakhir. Nah, ini syaratnya juga sama, predikatnya baik dan juga harus hukum ya. Terus ini yang tidak mempunyai persyaratan jabatan. Ini seperti apa? Kalau dia itu diberhentikan, kalau dia itu predikat kinerjanya itu kurang atau sangat kurang. Nah, itu yang tadi saya bilang di depan. Kalau kita itu kurang atau sangat kurang, itu nanti bisa namanya tidak memenuhi syaratan jabatan. Nah, kalau tidak ada perbaikan selama 6 bulan, ya sudah. Berarti dia tidak memenuhi standar kompetensi. Nah, dia nanti akan diberhentikan. Berarti tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Seperti itu. Soalnya ini kompetensi. Ini menjadi salah satu tugas kita ke depan. Jadi selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas. Ini masuk. Di sini adalah standar kompetensi pasal 46. Jadi fungsional apapun itu wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Tidak sekedar memenuhi PASN yang 20 JP. Itu wajib. Tapi kita wajib memenuhi sendiri. Baik kita itu mencari sendiri ataupun mungkin oleh instansi pembina ataupun mungkin dari organisasi kita, pembinaan seperti itu. Bisa jadi juga dari organisasi profesi sama kayak gini nih, diklat training gitu ya. Mungkin nanti Pak Agus, saran saya kalau misalkan nanti diklat training ini dijadikan JP gitu ya. Saat misalkan sudah mengikuti 10 JP kalikan berapa? Satu kali pertemuan ini kita berarti berapa jam? 9, 10, 11 dolar 4 jam. 4 jam kalau dibagi 45 menit berapa itu? Berarti sekitar 4 JP ya.
Seperti itu. Nah, nanti berarti kan kita kalau 10 kali training ikut, berarti dia sudah dapat 40 JP dalam satu sertifikat. Nah, nanti disebutkan. Nah, ini saya kira tapi ya itu harus betul-betul dicek tuh yang ikuti betul-betul 10 kali. Kalau belum ya berarti enggak. Atau mungkin nanti sertifikatnya setelah 5 kali 5 kali. Berarti kan kalau 5 kali berarti 5 kali 4 JP ada 20 JP itu pas ya. 5 kali training seperti itu diberikan sertifikat. Nah, dengan catatan dia betul-betul mengikuti dari training 1 sampai 5 seperti itu. Karena ini penting untuk ASN di samping dengan profesi ini juga kewajiban untuk kita ASN terkait nanti itunya juga pengaruh seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Di sini kompetensi tadi saya sampaikan ada teknis, ada manajerial, ada sosiokultural ya. Teknis ini terkait keterampilan sesuai dan tugas. Nah, kalau manajerial ini pengetahuan manajer sebagai manajer itu untuk memimpin organisasi, mengelola organisasi. Sosiokultural itu apa? Terkait pengalaman. Bagaimana kita berinteraksi dan masyarakat yang majemuk. Ya contoh di sini ya, di PNPP itu sangat majemuk ya, dari sisi agama, dari sisi etnis, dari sisi latar belakang, dari sisi kementerian ataupun instansi itu beragam sekali. Jadi pemilihan itu macam-macam. Makanya saya kalau rapat dengan teman-teman pengurus itu senang karena banyak masukan. Oh ternyata ada yang kayak gini. Budaya itu beda-beda. Saya yakin di daerah juga sama seperti itu ya. Yang di komisariat itu juga berbeda-beda. Nah ini sama kayak ujian PNS ataupun P3K juga kemampuan kompetensi ini pasti masuk dari teknis, manajerial, dan sosiokultural. Karena ini adalah standar seperti itu. Ini di bab 9. Nah, selanjutnya ini penting ini. Tugas instansi pembina. Ya. Tugasnya itu ada 19 tugas, Bapak Ibu. Ini Pusbin ini. Pusbin ini punya 19 tugas. Saya nggak tahu ini kalau 1 tahun itu diambil 10 bulan aja, berarti dalam 1 bulan dia punya 2 tugas. Gitu ya, kalau di rata-rata. Tugasnya apa? Pertama, ini nanti sebagai turunan Permenpan 1 otomatis pedoman formasi, standar kompetensi. Nah, ini juga disusun tuh. Selama ini orang pada bingung, kok saya nggak bisa ini hukumnya, kok saya nggak lulus nih, kenapa? Kok jurnal saya itu nggak bisa lolos, kenapa? Nah, ini juga perlu nih. Harus ada parameter nih, dari apa? Juklak dan Juknis, turunan dari ini. Karena Permenpan ini kan ada yang belum sampai detail ya, itu perlu diturunkan juga. Nah, itu nanti standar kualitas hasil kerja, itu juga ada pedoman karya tulis ilmiah. Nah, ini penting. Terus juga kurikulum pelatihan. Nah, pelatihan ini juga penting walaupun sudah bukan jadi jenjang jabatan, tapi ini terkait kompetensi tadi ya, peningkatan kapasitas. Terus evaluasi jabatan. Nah, Bappenas juga punya tugas menyelenggarakan pelatihan JF dan uji kompetensi JF. Nah, hukum saya kira selama ini sudah, pelatihan saya kira juga sudah. Saya kira walaupun dulu ada diklat ya, yang sekarang sudah tidak ada, tapi saya kira diklat juga itu penting. Saya kira tetap aja dilaksanakan gitu ya. Paling tidak memenuhi kita berapa JP itu satu, PSN juga, peningkatan kapasitas juga, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, betul-betul memang kalau kita tuh diklat dan kita ikut dengan betul, itu banyak hal yang akan kita dapat, yang itu tentunya pengaruh di instansi kita, di organisasi kita. Dulu saya sampaikan tuh di tempat kami ya, karena kebetulan saya fungsional perencana pertama di KKP gitu ya, tahun 2000. Kalau Mas Agus bilang, saya udah senior, sebetulnya nggak tahu Mas Agus itu masuk tahun berapa. Saya ASN-nya 2009, Pak Agus. Ya, hampir sama dengan mungkin siapa ya, Pak Ihya mungkin ya. Itu dulu kebetulan nggak ada orang mau ikut diklat fungsional. Dan saya ikut karena saya pengen paham perencanaan itu seperti apalah. Dari situ dapat banyak hal gitu ya. Nah ini penting saya kira. Nah Puspin ini saya kira nanti bisa mengadakan ini kolaborasi dengan PPPI selaku organisasi profesi. Membina ini jelas dengan pelatihan gitu ya. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional ini juga jelas untuk mengembangkan informasi. Nah ini memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF, pembentukan organisasi profesi. Nah ini dulu kita memang difasilitasi oleh Puspin ya. Dan jika kita sekarang juga masih dalam pembinaan Puspin seperti itu. Di susunan organisasi PNPP itu Puspin juga masuk, testamanya, kapusnya juga masuk. Bina seperti itu. Kode etik, kode profesi kita udah punya, kode perilaku. Nah ini alhamdulillah PPPI udah lengkap. Kode etik, kode profesi, kode perilaku tuh punya. Kenapa? Karena ini penting. Bisa jadi contoh kayak kemarin ada kasus juga ya, memalsukan tanda tangan karena kebetulan si perencana ini agak clash dengan pimpinannya gitu ya. Saat mengumpulkan dupa kan nggak mau tanda tangan pimpinan, dia palsukan, hanya dilaporkan. Nah ini juga terkait kode etik, kode profesi ya, seperti itu. Atau bisa jadi
dia bertugas di luar tanpa izin dari pimpinan, dia dapat undangan di luar gitu ya. Saya kayak gini walaupun saya diminta PPPI ya, saya tetap kemarin saya izin ke kepala biro saya, Bu, saya ada ini terkait ini. Oh ya silakan, itu berarti udah izin seperti itu. Ini terkait kode etik dan kode profesi. Terus tugas Pusbin juga terkait melakukan sosialisasi Juklat Dunis, ini penting juga, akreditasi pelatihan, hanya terkait pemantauan evaluasi ya, selanjutnya terkait juga instansi pengguna CF. Jadi ini karena kita ini mohon maaf, ini ada beberapa yang mungkin kayak sarjana kita ya, sarjana kan S1 betul. Tapi sebenarnya tidak semua S1 bisa jadi perencana. Ya enggak? Contoh misalkan S1-nya terkait kalau hukum bolehlah ekonomi, latar belakang sesuai bidangnya gitu. Tapi ada S1 yang mohon maaf ini masih ya misalkan teologi. Ah itu bisa enggak ini jadi perencanaan? Ini kan jadi debatable kan seperti itu ya. Nah, atau mungkin sarjana misalkan seni gitu ya atau olahraga. Ah itu bisa enggak jadi perencana? Nah, seperti itu. Nah, ini kan jadi tidak semuanya itu sebenarnya itu bisa perlu diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini tugas dari Pusbin sekali lagi sebagai pembina CFP. Kita perencana seperti itu ada 19 tugas. Ini saya kira menjadi PR banyak gitu ya. Nah, ini organisasi kita ini Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu cermati dan pahami. Sebenarnya tidak cuma PPPI ya, kalau organisasi fungsional itu banyak, tapi tahu saya banyak fungsional yang belum punya organisasi profesi. HPP ini sudah bagus, ini sudah punya organisasi profesi, sudah punya ADRT, sudah lengkap lah. Karena syaratnya harus punya ADRT, harus punya pendanaan, ya harus punya pengurus dan sebagainya. Jadi organisasi profesi adalah organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan para JF yang bergerak dalam profesi tertentu. Kalau kita profesi perencana, untuk melayani kepentingan umum dan memfasilitasi koneksi, komunikasi dan inovasi. Nah, kita sebagai PPPI tadi disampaikan Pak Ketum, Pak Gede ya, kita memfasilitasi anggota terkait untuk kompetensi, peningkatan kapasitas kompetensi, kita fasilitasi dengan diklat, dengan training ya, dengan dan Bapak Ibu perlu tahu ya sebenarnya banyak diklat ataupun talk series kita yang dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan. Karena kita banyak masukan, contoh misalkan terkait Permen PAN 1 ini, saya kira juga banyak masukan dari talk series kita, diklat kita terkait IKN gitu ya, terkait dulu ekonomi Pancasila, banyak hal yang memang dijadikan salah satu acuan untuk pemegang kebijakan seperti itu. Nah, ini tugasnya organisasi profesi. Di sini ini wajib. Jadi organisasi itu wajib. Jadi setiap JF yang ditetapkan itu wajib memiliki organisasi profesi. Paling lambat 5 tahun. Kalau 5 tahun nggak punya ya berarti harus dievaluasi itu JF. Terus setiap anggota fungsional itu wajib menjadi anggota organisasi profesi. Makanya kalau kami di KKP saya wajibkan saat dia itu mengumpulkan dupak itu harus menjadi anggota. Mana kartu anggotanya? Kalau enggak dinilai seperti itu. Makanya 100% harus jadi anggota. Nah, ini wajib karena ini amanah. Amanah Permen PAN, di PP juga amanah, Permen PAN itu jelas seperti itu. Tugasnya organisasi profesi, kode etik, kode perilaku. Nah, ini kita sudah punya advokasi. Nah, ini penting. Kita juga punya terkait pengurusan advokasi ya yang menangani itu di PPPI. Terus rekomendasi terkait pelanggaran kode etik. Nah, ini saya kira ini sudah semua kita sudah jalankan di PPPI ya. Kita sudah punya semua. Nah, hubungannya apa antara organisasi profesi dan pembina? Hubungannya adalah organisasi profesi bersifat koordinatif. Nah, kita koordinasi nih dengan pembina dan juga fasilitatif untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan CF seperti itu. Jadi pembina itu nanti bisa memfasilitasi kita, bisa membina kita. Contoh kemarin kayak asesor gitu ya, kita difasilitasi oleh Pusbin, nah, seperti itu. Nah ini salah satunya tugasnya, ataupun nanti kegiatan yang lain juga bisa. Bisa jadi juga instansi pembina dapat memberikan fasilitasi dalam penyusunan kode etik, kode perilaku. Kita sudah menjalin kerjasama bisa nanti dengan PPPI. Kita PPI punya diklat nih rutin, nanti bisa anggarannya dari PPN lewat Pusbin seperti itu. Jadi di sana kita juga bisa menjalankan uji kompetensi nih, sertifikasi kompetensi juga bisa. Kita punya LSP, lembaga sertifikasi profesi seperti itu ya. Ini bisa ini instansinya dapat kerjasama dengan organisasi profesi. Terus juga dapat memberikan dukungan pada profesi panjang rencana kita mendukung peningkatan profesionalitas untuk advokasi dan sebagainya. Jadi saya kira sebetulnya itu Pusbin bisa nih, ibaratnya kalau subkon lah ya, kita dijadikan pelaksana untuk kegiatan dari kegiatannya Pusbin seperti itu.
Terus hanya melakukan memantau dan evaluasi, ini juga salah satu tugas dari Puspit. Ini di bab 11 seperti itu. Nah, ini udah 1 jam nih, lumayan nih. Bentar lagi. Ini di bab 12 nih ketentuan lain-lain. Ini yang penting ini Bapak Ibu nih. Ini catatan ini saya bold ini. Batas waktu kenaikan pangkat, penyetaraan dan penyelesaian kegiatan yang aktif. Jadi apabila dulu kan penyetaraan jabatan beda-beda nih. Kalau di kami KKP per Oktober 2020. Kalau di daerah masih ada yang diangkat pada 1 Januari 2022 sampai 31 Mei 2022, masih berdasarkan Permen 28 gitu ya, dan juga Permen 17, itu bisa naik pangkat secara reguler pada April Oktober 2023 ya. Ini bisa dipertimbangkan, bisa dibentukkan KP reguler cuma 1 kali ya, pada pangkat puncak, 1 kali pada pangkat puncak. Nah, ini penyesuaian pendidikan dan sebagainya sesuai dengan undang-undang. Soalnya kalau misalkan tidak dapat ya bisa pakai angka kredit kumulatif seperti itu. Soalnya penilaian AK-nya seperti apa sejak dilantik seperti itu. Nah, ini nanti terkait kegiatan itu bisa nanti disetarakan seperti itu, terkait kegiatannya diselaraskan kalau misalkan tidak sesuai dengan penyetaraan jabatan yang lain baik. Nah, ini ketentuan peralihan saya kira ini juga penting. Jadi pada saat permen ini berlaku, maka angka kumulatif yang telah diperoleh nanti harus disesuaikan paling lambat 31 Desember. Ini masih ada waktu kita sampai Desember, harus disesuaikan. Nah, soalnya nanti akan ada aturan sendiri ya terkait PRK-nya untuk penyesuaian itu. Nah, ini pasal 258 nih yang kita selama ini bingung nih. Ini dijelaskan jelas. Pada saat permen ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan permen yang mengatur CF masing-masing. Berarti kita masih tetap mengumpulkan DUPAK, SPMK, dan sebagainya khusus untuk penilaian sampai 31 Desember 2022. Sesuai dengan surat edaran Puspin kemarin sudah beredar. Seperti itu ya. Jadi tetap mengumpulkan. Ini terakhir nih, makanya saran saya tadi diperbanyak di sini harus optimal. Karena nanti ke depan tidak ada lagi angka kredit yang kelebihan seperti itu. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi. Ya tabungan bisa tapi kecil lah. Seperti itu. Terus proses penilaian itu sampai 30 Juni. Kalau kami di KKP ini sudah proses nih sekarang, nanti Februari terakhir. Seperti itu. Maksudnya pengumpulan. Kalau ada hal-hal tertentu seperti itu. Nah, ini pasal 58 dijadikan aduan bahwa memang kita masih memakai DUPAK untuk periode penilaian 2022. Nah, ini selanjutnya penutup. Nah, ini terakhir penutup. Ini juga banyak ditanyakan. Nah, jadi per 1 Januari 2023 nanti ke depan kita akan memakai konversi sesuai dengan Permen PAN nomor 6. Tapi per 1 Januari 2023. Nah, 280 Permen PAN dan 13 Kepmen PAN yang tadi saya bilang itu dari yang tahun 80-an sampai 2022 itu wajib disesuaikan. Paling lambat itu 5 tahun. Nah, ini nggak tahu apa nanti wajib disesuaikannya apakah masing-masing pembina ataukah cukup dengan PKN saja. Nah, ini nanti kita lihat perkembangannya ya. Nah, ini pada saat permen ini berlaku, ini peraturan terkait CF yang katakanlah tidak bertentangan ini masih tetap berlaku ya, banyak tidak bertentangan. Nah, tadi nih 280 Permen PAN atau totalnya 193 aturan terkait jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seperti itu. Jadi ini nanti terkait fungsional yang tidak berlaku lagi nih. Nah, ini berlaku mulai 1 Juli 2023. Nah, ini sudah penutup. Tadi saya kira sudah 14 bab ini saya terangkan secara cukup detail gitu ya. Nah, ini kita sekarang lihat kayak lampirannya. Ini saya ambil yang keahlian saja. Saya kira ini nggak beda jauh dan fungsional. Cuma kalau dulu kan kita tidak beda dulu. Kalau dulu kita kan diakumulasikan angka kreditnya katakanlah untuk 4C berarti kita butuh 850 gitu ya. Kalau sekarang karena dari mulai 4A dari beda jabatan 90 berarti butuhnya cuma 450 seperti itu. Nah, nanti dari 4A, 4B, 4C butuhnya 150. Angka kreditnya 37,5 itu minimal. Saya kira ini sudah sama. Konversinya tadi saya sudah terangkan untuk pertama kalau misalkan sangat baik 18,75, kalau baik berarti cuma 12,5. Jadi kita kisarannya harus minimal itu baik. Sekali lagi minimal baik, jangan sampai di bawah baik. Kurang ataupun sangat kurang nanti bisa diberhentikan seperti itu. Karena tidak tadi tidak memenuhi kompetensi jabatan. Ini Bapak Ibu nanti
tergantung kalau misalkan dia yang penyesuaian tadi nanti akan disesuaikan dengan tahun dan sebagainya, nanti ada aturannya. Ini terkait pendidikan, angka kreditnya seperti apa, ini saya kira sudah ada di sini aturannya, nanti tinggal kalau dia sudah 4 tahun di jabatan itu berapa, dia sudah angka pendidikannya berapa, misalkan 3B, S1, angka kreditnya kenaikan pajaknya 50, kalau dia sudah 4 tahun, 2 sekian dan sebagainya. Saya kira ini, dan ini ada 7 perka BKN atau perban ya, yang ini sebagai mandat Permen 1. Ini hampir mayoritas terkait angka kredit ya. Pertama, tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam CF. Ini tadi, kalau pindah ke CF itu angka kreditnya seperti apa, kalau dia dari administrator, dari GPT, Pratama, dan sebagainya. Terus kalau penyetaraan jabatan seperti apa. Terus pemberian angka kredit penyesuaian, ini penyesuaian tadi kalau yang penyetaraan jabatan seperti apa, ini juga nanti akan diatur mereka sendiri. Terus penghitungan konversi predikat kinerja, ini juga nanti akan diatur nih, konversinya nanti seperti apa. Mekanisme kenaikan jenjang, tata cara perhitungan angka kredit kumulatif, ini juga akan diatur. Mekanisme kenaikan pangkat CF, perhitungan angka kumulatif, terus tata cara penyelarasan dalam hasil kerja ke dalam budget kegiatan, terus juga tata cara penyusunan angka kredit kumulatif. Ini 7 per KPKN ini sedang dalam proses pembahasan di PKN. Dan nantinya saya yakin nggak akan terlalu lama, nantinya akan terbit seperti itu. Nah, ini terkait tema tadi. Terus selanjutnya apa setelah Permen PAN 1 ini terbit? Nah, perencanaan ini seperti apa? Jadi perencana itu secara otomatisnya itu nggak cuma perencana, semua ASN itu ya. Dia itu kalau kepengen nilainya itu baik, nilainya itu sangat baik, berarti hasil kerjanya itu baik apabila SKP-nya yang berbasis IQ gitu ya, itu berbasis IQ yang tadi sesuai dengan ekspektasi pimpinan, itu hasil kerjanya baik, perilakunya baik, core value ASN itu yang berakhlak itu baik, maka angka kerjanya pasti baik atau sangat baik maksudnya seperti itu. Ini pasti. Jadi sederhana, pokoknya kalau dia hasil kerjanya baik, perilakunya baik, ya maka angka kerjanya baik atau sangat baik ya berarti naikkan pangkatnya dan jabatannya nanti akan lancar. Syaratnya apa? Yaitu hasil kerjanya baik, perilakunya juga baik. Jadi ada 4. Pertama, klarifikasi ekspektasi pimpinan. Jadi bisa menerjemahkan ekspektasi pimpinan dan baik dan benar. Ini sebagai seorang perencana itu harus bisa menerjemahkan. Oh, pimpinan saya pengennya ini, saya pengen bikin bahan untuk raker DPR misalkan. DPRD, pimpinan pengennya apa? Oh, bentuknya cukup 1 lembar aja dengan infografis, tapi bisa memuat semua program kerja kita. Ya udah kita harus bisa bikin itu tuh. 1 lembar tapi bisa memuat program gimana caranya. Makanya kita butuh kompetensi. Gimana caranya keterampilan untuk bikin infografis yang baik. Terus deliver ekspektasi pimpinan. Kita juga bisa menyampaikan nih ekspektasi pimpinan baik dan benar. Feedback-nya dan Permen PAN 6 juga harus ada. Nah, itu selanjutnya adaptive learning, Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa kata kunci untuk menghadapi tantangan di era perubahan ini ya, 5.0 atau 4.0 ini, itu harus ada namanya adaptasi dan adopsi. Secara cepat dan cerdas. Adaptasi dalam kebijakan dan implementasinya, juga terkait keahlian dan kompetensi. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kebijakan. Gimana nih kebijakannya berubah? Yang mungkin sudah puluhan tahun belum berubah. Bayangkan aja Bapak Ibu yang fungsional dari tahun 90 belum berubah gitu ya. Sekarang tiba-tiba berubah itu kan kaget. Ibaratnya shock lah ya, atau jet lag gitu ya. Nah seperti itu. Kita baru berubah kemarin 2 tahun lalu berubah lagi. Nah ini kan juga shock juga gitu ya. Tapi kita harus beradaptasi gitu ya. Harus beradaptasi. Terkait kompetensi kita juga harus beradaptasi karena pimpinan kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Harus bisa Excel, harus baik. PowerPoint harus pinter, infografis harus bisa, pengolahan data harus bisa, GPS, ada lagi terkait pengolahan data, instrumen-instrumen itu harus kita pahami seperti itu. Karena kita harus bisa adaptasi. Ini kata-katanya Pak Menteri ya, Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB. Jadi kata kunci dalam menghadapi tantangan multidimensi adalah adaptasi dan adopsi secara cepat dan cerdas. Adaptasi dalam kebijakan dan implementasinya, juga dalam keahlian dan kompetensi, serta adopsi sistem teknologi yang relevan. Nah, sistem teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital dan pandemi global. Jadi dengan era digital seperti sekarang, itu betul-betul kita itu harus bisa beradaptasi. Tidak bisa lagi semua anggaran dan sebagainya, nanti pasti akan berkurang nih pegawai karena ada teknologi seperti ini. Ya kita pahamlah. Contoh sederhana Bapak Ibu, jumlah ATM sejak tahun 2018 sampai 2002 itu penurunan.
Kenapa? Karena memang ke depan tidak akan ada lagi ATM BNI, ATM BRI, tidak ada. Yang ada adalah ATM bersama. Satu itu. Yang kedua, nanti ke depan semua pakai e-banking, makanya ATM itu nanti akan berkurang. Karena Bapak Ibu cek aja nih, ATM itu paling di banknya masing-masing. Ada yang di umum tapi nggak banyak seperti itu. Karena memang berkurang terus. Otomatis pekerja juga berkurang, pegawai berkurang. Sama dengan tol. Dengan sistem e-tol, pegawai juga banyak berkurang seperti itu. Nah, ini kita harus adaptif ya, kalau nggak kita akan ketinggalan. Selanjutnya, kita harus juga transformasi dengan sistem SDM. Karena ini sebuah keniscayaan. Di era perubahan yang dinamis dan kompleks. Kita harus transformasi, Bapak Ibu. Sekali lagi, transformasi. Transformasi birokrasi digital. Kita harus paham terkait smart government. Organisasi yang fleksibel, yang simple. Proses bisnisnya simple. Kemarin memang bilang dari 11 langkah jadi 3 langkah. Contoh aja yang sederhana. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat, kalau reguler 4 tahun, itu sudah ada sistemnya, itu sudah nyampe nih. Kalau tempat saya itu, oh ini 4 tahun kalau dia itu pelaksana itu bisa naik pangkat. Tetapi bagi yang fungsional itu belum nyambung nih. Jadi angka kreditnya itu belum nyambung dalam sistem aplikasi. Harusnya kan udah nyambung. Oh, dia anggarannya sudah sekian, berarti 2 tahun ke depan dia harus naik pangkat. Adalah tahun ini harus naik pangkat, harusnya udah langsung nih, otomatis. Sekarang kan masih belum. Apalagi di daerah mungkin ya masih harus mengajukan dan sebagainya. Ini berarti kita harus berubah ini. Harus ke arah smart yang government. Harus mudah. Tidak perlu lagi kertas-kertas, harus paperless seperti itu ya. Cukup PDF udah cukup gitu ya. Terus kita juga sudah masuk ke artificial intelligence, ini sudah ke depan betul-betul robot ya, memang ya gimana lagi nanti fungsional jadi saya kira sebagian akan hilang. Contoh sekarang akuntan gitu ya. Nanti dengan artificial intelligence sudah ketahuan. Sekarang contoh Gojek atau Facebook. Bapak Ibu sering buka apa di Facebook? Kalau yang Bapak Ibu sering buka adalah contohnya misalkan terkait training, pasti nanti akan keluar training. Tapi kalau Bapak Ibu sering membukanya misalkan terkait film, ya nanti akan keluar film. Kalau yang dibuka yang nggak ngena, yang keluarnya nggak ngena. Kalau yang dibuka terkait anak-anak, ya nanti yang keluarnya anak-anak. Itu sudah masuk dalam artificial intelligence. Misalkan contoh, jam berapa sih yang paling banyak orang itu pesan makanan di GoFood? Nah, itu nanti pasti akan muncul, oh jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu nanti logaritma itu yang akan dipakai untuk marketing. Itu luar biasa nanti efeknya. Bapak Ibu kalau pengen bisnis yang bagus, harus punya logaritma itu. Tahu sasarannya umur berapa ini produk saya, jam berapa akan dipakai, dan sebagainya itu harus paham. Gitu. Itu sekarang sudah masuk ke sana Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh lengah ya. Kalau kita masih seperti dulu ya nanti akan ketinggalan. Bisa jadi nanti akan tereliminasi seperti itu. Terus manajemen ASN dan era new normal ini saya kira terkait pandemi ya, karena kita nggak tahu pandemi itu sampai kapan. Kemarin ada muncul lagi terkait virus yang baru. Tapi yang jelas kita dari sini banyak belajar, banyak hikmah yang kita ambil bahwa kita ke depan memang arahannya itu memang work from anywhere dimanapun. Makanya kemarin saya di flyer, kebetulan kalau saya dimintanya Mas Agus fotonya, kebetulan saya jarang punya foto sendiri. Itu foto pakai waktu itu di laut itu. Ya karena memang kita di mana-mana sekarang bisa kerja. Di kapal bisa jadi nge-zoom, sambil nge-zoom, di jalan bisa sambil nge-zoom gitu ya. Sambil kerja itu bisa. Dimanapun. Itu, depan. Jadi transformasi struktural birokrasi ke depan akan sederhana Bapak Ibu. Sekali lagi kita harus berubah. Kita harus bertransformasi. Tidak boleh kita itu menyamakan dengan seperti dulu lagi, tidak boleh. Kalau enggak kita akan ditinggal. Ada fully digital system. Kita sudah semuanya nanti serba digital. Nanti contoh kayak arsip Paris, pasti nanti akan tergerus ini. Karena apa? Di situ sudah pakai digital semua. Iya. Terus nanti terkait implementasi talenta, nanti ada digital itu dan digital talent. Itu saya kira ini transformasi SDM ini sangat penting, kita harus paham. Perencana ke depan juga harus mengikuti perkembangan ini gitu ya. Kita harus kompetensi harus selalu kita tingkatkan. Nah ini saya kira terkait, perlu sampaikan sedikit terkait poin Permenpan 6, untuk sudah refresh mengingatkan, kan ini efek ke Permenpan 1 ya. Jadi di situ judulnya pengolahan kinerja ASN itu untuk semua ASN dan juga P3K. Lalu itu terkait core value ya. Kemarin diterangkan oleh Pak Deputi Menpan. Core value kita bisa jadi berubah-ubah setiap ganti pimpinan. Sekarang satu ini, core value ASN itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang sudah eranya adaptif dan kolaboratif. Ya,
Sekarang kita paham sistem sekarang semuanya kolaborasi semua. Kita tidak bisa sendirian. Kita punya modal, kita tinggal kolaborasikan dengan orang yang bisa melaksanakan itu. PPPI punya sumber daya manusia perencana di pengurusan itu banyak, tapi kita tidak punya modal, bisa jadi kolaborasi dengan profesi, pembina profesi. Sama komisariat juga punya kapasitas, bisa jadi kolaborasi dengan institusi, bisa jadi memakai APBN, APBD dan sebagainya. Ini kolaborasi saja. Kita harus adaptif, ya memang fungsinya kita itu sekarang harus adaptif. Adaptive learning. Mekanisme kerja juga harus agile. Nah, ini di Permenpan 6. Jadi Permenpan 6 itu sebagai dasar juga untuk perubahan Permenpan 1. Karena di situ juga sudah pemisahan antara SKP dan angka kolektif. Nah, ini prinsip pengolahan kinerja. Saya kira ini ada 5 prinsip yang tadi sudah saya terangkan terkait performance development, ada ekspektasi pimpinan. Ini sekali lagi, ini kata-kata ekspektasi pimpinan dan dialog kinerja ini betul-betul menjadi trending topik ya untuk tahun ini dan tahun depan ini. Ekspektasi dialog kinerja karena itu nanti penilaiannya kan dari situ semuanya seperti itu. Nah, ini sudah masuk di Permenpan 6 seperti itu. Saya kira ini ya, terakhir ini tugas ke depan. Memang sebentar lagi Bapak Ibu juga jangan kaget kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2016 juga sekarang dalam proses revisi ya Bapak Ibu. Nanti akan menjadi perubahan semuanya ini nanti. Sekali lagi kita harus bisa beradaptasi. RPP manajemen ASN ini sebentar lagi juga akan disahkan. Ada 307 peraturan yang akan dicabut. Bayangkan, 307 peraturan dicabut. Satu aturan aja sosialisasinya bisa bertahun-tahun. Ini 307 aturan akan dicabut seperti itu. 11 PP, 295 Perpres, 1 Kepres, Permenpan juga sama. Rancangan PKPKN ada 7. Nah, ini akan continue nih. Jadi setelah Permenpan 1 ini nanti masih akan continue karena ini belum sempurna. Kita masih banyak hal yang memang masih perlu disempurnakan karena belum bisa semua karena terkait antara satu aturan dan yang lain. Dan di sini ada beberapa rekomendasi mungkin ya bagi kami, mungkin nanti juga bisa ditambahkan dan masukan Bapak Ibu semua terkait pertama, Pusbin ini selaku pembina. Ini harus dapat memperbanyak diklat untuk memperkuat kapasitas komunikasi JFP. Ini juga sebagai tugas Pusbin sebagai pembina. Kalau Pusbin tidak punya SDM misalnya sedikit, bisa dikolaborasikan, sinergikan dengan PPPI, organisasi profesi, seperti itu. Karena memang kita eranya kolaborasi, seperti itu. Saya paham di Pusbin ini SDM-nya memang sedikit ya, tidak banyak, dengan tugas itu banyak, dari 19 tugas. Saya kira tugas ini perlu didelegasikan, perlu dikolaborasikan. Selanjutnya, sinergitas. Nah, ini untuk mengkolaborasikan ini perlu sinergi antara pembina dan juga organisasi profesi untuk peningkatan kapasitas JF. Selanjutnya, kita ini sebagai fungsional harus, sekali lagi, harus bertransformasi, harus siap dengan adaptive learning, selalu belajar. Nggak bisa A, harus belajar, jangan A, udah nggak bisa ditinggal, enggak. Nggak ada lagi zamannya seperti itu. Nggak ada lagi di kerjaan lain, enggak. Kita harus adaptive learning. Harus multi talenta, karena ke depan apa? Tugas kita nggak cuma ngurusin perencanaan, jadi ditugaskan yang lain, karena itu memenuhi ekspektasi pimpinan, ya kita harus jalankan. Seperti itu. Walaupun mungkin itu tidak masuk dalam kita sebagai seorang perencana, tapi kalau itu tugas pimpinan harus kita jalankan, harus multi talenta. Sekali lagi kita harus bertransformasi, peran perencana ke depan kita harus bisa bertransformasi secara cepat, harus selalu adaptive learning, belajar setiap saat, dan kita harus multi talenta. Seperti itu Bapak Ibu, selamat bekerja. Perubahan ini adalah siklus hidup yang harus dijalani dengan semangat, ikhlas, karena tentunya untuk menuju perubahan. Jadi jangan kaget, bahasanya itu jangan kagetan dengan perubahan, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa diskusi. Semoga kita bisa menjadi seorang perencana yang profesional, berintegritas, di bawah naungan organisasi kita, organisasi PPPI. Salam perencana. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ihya.